Selamat datang di channel YouTube Ade Ilyas Polis Line. Selamat menyaksikan, agar tonton sampai selesai biar paham dan tidak salah paham. Dan jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa klik loncengnya juga. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bertemu kembali dengan saya Brigadir Ade Ilyas. Nah, saya akan jelaskan bagaimana penilaian kamu untuk masuk di kepolisian. Simak guys. Pada teman-teman, kepada rekan-rekan sekalian, untuk masuk di kepolisian pasti akan ada penilaian. Dimana penilaiannya itu ada yang sistemnya gugur, kumulatif atau dijumlahkan dulu, baru nanti ada sistem perankingan. Nah, nanti akan ada cara penghitungan. Insya Allah akan saya jelaskan secara gamblang di sini, baik itu untuk Akpol, Bintara, Tamtama Polri pada tahun ini. Nah, dengan kalian mengetahui cara penilaiannya, jadi kalian ada persiapan berapa sih batas maksimum dan minimum yang harus kalian tempuh jika kalian ingin masuk dalam tes Polri. Simak guys. Untuk sistem penilaian dan kelulusan penentuan atau ranking, baik itu di Tamtama Polri, Bintara Polri, dan Akademi Kepolisian, itu ada penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Apa itu arti dari kuantitatif dan kualitatif? Nah, ini harus dipahami dulu, karena penilaian dalam sistem masuk di Polri itu dipakai dua metode ini guys. Ya, nah ini akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum nanti ada penilaian untuk rankingnya, dimana nanti penilaian kuantitatif dan kualitatif ini akan menentukan kamu, baik itu kamu nanti akan lulus, lolos, atau kamu akan gugur dan tidak bisa mengikuti tahap selanjutnya karena penilaian dari kualitatif dan kuantitatif ini. Nah, saya jelaskan dulu ya guys ya, sebelum masuk ke ranah untuk penilaian rankingnya. Simak guys. Contoh pertama, untuk Akpol akan ada dua tahapan seleksi, yaitu tingkat Panda dan tingkat pusat. Simak ya guys. Untuk tingkat Panda meliputi materi seleksi sebagai berikut: sistem gugur dan atau ranking meliputi. Nah, di sini ada penjelasan pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif. Nah, ini ada penjelasan tentang penilaian secara kuantitatif juga guys. Nah, ini apa nih artinya dari secara kualitatif dan secara kuantitatif? Artinya ada yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, ini akan saya jelaskan sebelumnya guys ya. Jadi kedepannya tidak timbul pertanyaannya. Simak guys. Untuk memahami pengertian dari kualitatif dan kuantitatif, sebenarnya perbedaan kualitatif dan kuantitatif ini cukuplah sederhana. Kualitatif itu berfokus pada kualitas, sedangkan kuantitatif adalah kuantitas berfokus pada jumlah. Ya, seperti itu. Jadi pengertian kualitatif adalah sebuah nilai yang dikandung oleh sesuatu, di mana penilaian yang dilakukan akan didasarkan pada mutu dan kualitas yang terkandung di dalamnya. Itu pengertian dari kualitatif ya. Bagaimana dengan penilaian kuantitatif? Penilaian kuantitatif adalah sebuah penilaian yang dilakukan berdasarkan jumlah sesuatu, yang mana dalam hal ini kualitas bukanlah sebagai faktor utama yang menjadi dasar penilaian. Artinya dalam penilaian kuantitatif semua aspek mutu akan dikesampingkan terlebih dahulu, dan faktor jumlah atau kuantitaslah yang akan menjadi dasar penilaian utamanya. Nah, meski begitu bukan berarti kuantitatif tidak memperhatikan aspek mutu, tetapi ini yang akan diambil adalah jumlah sesuatu yang diambil menjadi dasar penilaiannya. Seperti itu guys, kurang lebihnya guys ya, untuk pengertian keduanya. Nah, bagaimana hubungannya dengan sistem penilaian dan kelulusan penentuan ranking? Jadi di sini nih guys ya, telah dijelaskan untuk penerimaan baik itu Akpol, Bintara, Tamtama itu ada penilaian kualitatif dan penilaian kuantitatif. Nah, jadi maksudnya adalah untuk Akademi Kepolisian tingkat Panda meliputi yang pertama sistem gugur dan atau ranking meliputi yang pertama adalah pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif,
yaitu dalam kurung memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah ini guys ya, artinya penilaian secara kualitatif adalah kalian akan diambil kualitas dan mutu. Seperti contoh ya, untuk masuk di Akademi Kepolisian berijazah serendah-rendahnya SMA, MA, jurusan IPA atau IPS ya, dengan nilai kelulusan rata-rata ujian nasional atau UN, bukan nilai gabungan, tahun 2016 sampai 2019 kemarin nilai rata-rata minimal 60,00. Nah ini kalau misalkan kalian kurang dari nilai tersebut, maka kalian tidak bisa masuk secara kualitas di Akademi Kepolisian. Kemudian ada yang bagi yang berumur 16 tahun sampai dengan kurang dari 17 tahun ya, itu ketentuan nilai rata-ratanya yang telah ditentukan. Nah kalau kurang dari yang telah ditentukan, maka tidak bisa masuk secara penilaian kualitatif dan lain hal sebagainya. Seperti itu guys, dalam penilaian masuk secara administrasinya. Contoh misalkan tinggi, berat badan, kemudian juga administrasi yang harus masuk dalam tes akpol itu harus memenuhi secara kualitas guys, yang distandarkan di Akademi Kepolisian. Makanya kalau kualitasnya ini tidak masuk dalam syarat Akademi Kepolisian, maka akan ada sistem gugur atau kalian tidak bisa mengikuti tes selanjutnya. Seperti itu guys, kurang lebihnya. Di poin kedua juga sama, pemeriksaan kesehatan tahap 1 dengan penilaian secara kualitatif, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Nah, di sini untuk pemeriksaan kesehatan tahap 1 ya, untuk Akademi Kepolisian itu penilaiannya secara kualitas dan mutu yang ada di dalam diri kamu. Contoh misalkan kamu tidak masuk tingginya, berarti kamu tidak masuk kualitas untuk di Akademi Kepolisian. Lanjut, kamu misalkan di THT ataupun di hal lainnya ada kekurangan dalam pemeriksaan kesehatan tahap 1, maka akan ada sistem gugur guys. Seperti itu guys. Nah lanjut guys, di poin yang ketiganya itu ada penilaian secara kualitatif dan kuantitatif, yaitu tes psikologi tahap 1 tertulis dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Nah kenapa disebutkan dengan kuantitatif dulu? Nanti akan dicarikan ya jumlah yang lulus itu akan diutamakan. Contoh misalkan dalam suatu tes itu diperlukan 1000 orang untuk lulus. Nah pada waktu tes itu ada 1500 orang. Nah guys ya, yang 500 nanti yang tidak memenuhi kuantitatif atau kuantitas pada jumlah, maka akan digugurkan dengan melihat nilai kualitatif. Jadi di sini akan ada perankingan untuk tes psikologi tahap 1, di mana dari urutan 1 sampai dengan 1000 setelah dilihat dari hasil tes psikologinya yang dinilai secara kualitatif ya, kualitas kamu dalam mengerjakan, maka akan dirankingkan dari 1 sampai dengan 1000 itu yang lolos, dan yang 500-nya itu sebenarnya bisa memenuhi kualitatif karena kuantitasnya dibatasi, maka yang 500-nya akan digugurkan guys. Kurang lebih seperti itu guys penjelasannya guys ya. Nah jika ada pesertanya hanya 900 orang, nah ini maka akan lulus semuanya secara kuantitatif ya, karena yang diambil itu untuk kuotanya itu adalah kuantitasnya 1000 orang, maka yang 900-nya bisa lulus semua tanpa melihat nilai kualitatif ya. Jadi nilai kualitatifnya itu diabaikan, tapi akan mempengaruhi nilai perankingan kalian dan mempengaruhi nilai keseluruhan pada waktu akan tes selanjutnya. Seperti itu guys ya, kurang lebihnya. Nanti kalau ada perubahan akan saya infokan kembali. Untuk sistem penilaian dan kelulusan penentuan ranking di Akademi Kepolisian atau Akpol itu harus mengikuti 2 tahap seleksi, yaitu pemeriksaan pengujian tingkat Panda dan yang kedua adalah tingkat Panpus. Nah untuk Akademi Kepolisian ini, untuk tingkat Panda yang kemarin telah saya sebutkan di video saya sebelumnya ya, kalian bisa lihat kembali. Nah ini akan saya jelaskan tentang cara penilaian atau ranking untuk
Akademi Kepolisian Tamtama Bintara setelah saya upload video ini ya guys ya, karena terlalu panjang. Di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Ini untuk penilaian secara kuantitatif dan kualitatif dulu biar tidak terlalu panjang. Di next slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian Akpol Tamtama Bintara untuk penentuan ranking. Simak ya guys ya di slide selanjutnya. Itu aja guys yang bisa saya sampaikan, kurangnya dari saya pribadi, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nih guys, jangan lupa klik like, comment and share, dan klik subscribe dan klik loncengnya guys ya, untuk pemberitahuan informasi selanjutnya mengenai kepolisian, daftar polisi dan lain sebagainya dari channel ini guys ya. Jangan lupa subscribe guys. Itu aja guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton yang selanjutnya. Salam NKRI, NKRI harga mati.